Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam untuk Bapak Ari Mulyo Hendradi. Di sini kami izin mempresentasikan progres proyek UTS kami dengan kelompoknya, yaitu saya Muhammad Abdul Hafiz, dan Saya Nicholas Noah Kristianto dengan menggunakan artikel berjudul Alert System of Earthquake Detection. Oke, di sini ada introduction dari kami, yaitu artikel ini memiliki introduction yang membahas mengenai prediksi atau forecasting dari bencana gempa dengan metode machine learning. Nah, pada artikel ini juga membahas mengenai aplikasi XGBoost yang fungsinya untuk memprediksi gempa dengan metode tambahan sehingga lebih akurat. Oke, tujuan utamanya dari jurnal ini, dia adalah mengeksplorasi berbagai alat untuk meningkatkan akurasi atau presisi model perkiraan dan membangun model prediksi gempa yang tepat menggunakan regresi XGBoost dalam teknik pembelajaran mesin. Dari penelitian tersebut menggunakan metode pembersihan data, pemrosesan awal data, rekayasa fitur, pengenaan nilai dan penilaian yang hilang, dan proses pemilihan fitur yang dilakukan sebelum mencari korelasi daripada data itu. Model terdiri dari fitur-fitur yang memiliki nilai korelasi yang baik terhadap magnitude atau skala gempa, dan magnitude diambil sebagai variabel output untuk memprediksi tren. 30% dari kumpulan data yang diambil sebagai testing dan sisanya sebagai training data, sehingga memberikan hasil akhir. Selanjutnya, hasilnya dimasukkan ke dalam file CSV dan dianalisis. Forecasting dilakukan dalam bentuk atau menggunakan tools tableau. Oke, ini adalah dataset overview-nya, terdiri dari data-data berikut. Penjelasannya ada di next slide. Nah, data yang diambil ini berasalkan dari Kaggle. Dia memiliki 23 fitur dengan rekornya sebanyak 14.700. Dia itu tentang gempa-gempa yang terjadi di subkontinen India dan berumur 18 tahun dengan data terakhir yang diambil pada tahun 2018. Fitur-fiturnya lanjut di next slide aja. Nah, berikut ada fitur-fiturnya. Ada time, dia bentuknya date and time, bentuk rasio, latitude dan longitude. Ini lintang dan bujur, dia numerical, jenisnya interval. Depth dan magnitude ini juga numerical, bentuk rasio. Kemudian ada magnitude type, dia string dan nominal. NST ini numerical dan rasio. Number of station ya. Gap ini numerical, rasio. Demin juga numerical tapi dia interval. RMS-nya numerical, rasio, sedangkan netnya string, nominal. Dan selanjutnya ada juga ID, yaitu string sebagai nominal. Updated itu data yang diupdate terakhir kali, ada date and time berupa rasio, place atau tempatnya yaitu berupa string, nominal, dan type daripada gempa itu sendiri string dan nominal. Horizontal error numerical, depth error, MAC error, dan MAC NST itu berupa numerical dan berupa data rasio. Status, location source, dan MAC source berupa string dan berupa data nominal. Oke, berikut adalah contoh-contoh visualisasi yang ada di jurnalnya. Visualisasi aplikasi XGBoost ini mengandalkan algoritma gradient boosting yang digunakan untuk memprediksi lokasi gempa. Nah, di sini ada konklusi daripada penelitian yang telah kita ambil, yaitu penelitian tersebut berfokus pada eksperimen ataupun tes dari 14.700 record dan 23 fitur data yang ada dengan aplikasi XGBoost yang menggunakan model regresi. Data penelitian dibagi menjadi dua, 70% untuk melakukan training data dan sementara sisanya dilakukan untuk testing. Hasil yang didapatkan yakni akurasi prediksi sebesar 70%. Hal tersebut menunjukkan perkembangan sebesar 20% setelah menggunakan aplikasi XGBoost. Oke, karena tadi visualisasinya cuman sedikit dan tentang prediksinya, di sini kami memvisualisasikan insight-insight yang bisa didapatkan dari datasetnya. Yang pertama ada magnitude over time. Jadi dia itu memvisualisasikan magnitude terhadap waktu kejadian gempanya. Visualisasi tersebut informasinya adalah gempa dengan magnitude tertinggi itu terjadi pada tahun
2005 dengan magnitudenya sekitaran 15 ribuan. Nah, penurunan terus terjadi sering tahun berjalan. Nah, di sini ya selanjutnya ada visualisasi latitude dan longitude over time. Nah, visualisasi ini mengenai latitude dan longitude terhadap waktu kejadian gempa. Pada visualisasi terlihat latitude dan longitude gempa tertinggi pada tahun 2005 berbanding lurus dengan magnitude gempa terbesar. Nah, di sini ada visualisasi box plot tentang depth dan magnitudenya. Untuk box plot ini menunjukkan persebaran dan pusat datanya, median, mean, dan sebagainya. Pada visualisasi ini terlihat outliernya adanya di bagian depth, itu ada di nilainya 400. Sedangkan kalau di magnitudenya belum ada outlier, tidak ada outlier. Yang selanjutnya ada magnitude and depth scatter plot. Itu di sini merupakan visualisasi magnitude terhadap depth dalam bentuk scatter plot. Pada visualisasi terlihat persebaran magnitude yang terpusat pada skala 4,5 dan terus menurun seiring dalamnya epicenter gempa. Nah, di scatter plot ini kan ada garisnya, trend line-nya ini karena dia menurun, tapi karena dia landai, sangat landai, ini bisa dibilang korelasinya tidak seberapa berkorelasi gitu, atau mendekati nol. Nah, selanjutnya ada magnitude count. Ini visualisasinya tentang jumlah magnitude terhadap skala besarnya. Jadi skalanya ini jumlahnya ada berapa gitu. Nah, terlihat informasinya di sini adalah magnitude yang paling banyak terjadi itu di antara skala 4 hingga 5 gitu. Ya, dan terakhir ada visualisasi graphical density atau persebaran geografis. Di sini visualisasi persebaran gempa yang ditampilkan yaitu dalam bentuk geografikal ataupun peta, yaitu dari peta kontinen di India. Pada visualisasi terlihat gempa yang terjadi yaitu mengelilingi daripada India sendiri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.